Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, apa kabarnya nih? Semoga rekan-rekan semua selalu berada di keadaan yang sehat walafiat ya. Nah, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Riznia Nanda Amalia dengan NPM 20215118. Di sini saya akan mereview artikel yang telah saya buat dan tema yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dedi Nurjamil, selaku dosen pengampu perencanaan pembelajaran matematika. Nah, di sini saya akan mereview artikel yang saya buat berjudul Hakikat Perencanaan Pembelajaran Matematika. Nah, kenapa sih dirasa perlu membuat artikel perencanaan pembelajaran matematika? Karena terbentuknya perencanaan pembelajaran merupakan catatan-catatan hasil pemikiran awal seorang guru sebelum mengelola proses pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran merupakan persiapan mengajar yang berisi hal-hal yang perlu atau harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang antara lain pemilihan materi, metode, media, dan alat evaluasi. Unsur-unsur tersebut harus mengacu pada silabus yang ada, sedangkan saya sudah menyusun silabus-silabus yang ada mengenai materi yang telah saya dapatkan, yaitu geometri ruang. Nah, apa sih keterkaitan dari tugas-tugas yang telah diberikan? Nah, akan saya jelaskan secara terperinci di artikel yang telah saya buat. Teman-teman bisa melihat saja ya nanti di artikel yang akan saya publish, dan teman-teman bisa langsung melihat apa saja yang ada di dalamnya. Kita lanjut ke dalam perencanaan atau pengertian perencanaan. Nah, teman-teman udah paham belum apa atau tahu gitu arti dari perencanaan? Jikalau belum, kita bahas di sini sambil saya juga mereview nih dari artikel yang telah saya buat. Perencanaan itu secara garis besar sebagai suatu proses ya teman-teman, di mana proses perencanaan merupakan rangkaian urutan rasional di dalam penyusunan rencana. Nah, proses itu mempunyai sifat-sifat yang dapat disesuaikan dengan tujuan dan juga keterbatasan yang ada dan dapat dikembangkan sesuai dengan teknik dan kebutuhan tertentu. Nah, proses perencanaan pada awalnya merupakan proses yang konvensional yang disebut dengan classical planning process atau get design planning process. Proses yang konvensional merupakan proses yang terbuka dan menghasilkan produk yang terbuka. Nah, produk yang terbuka ini produk yang tanpa feedback ya teman-teman. Dalam perencanaan, input merupakan data-data atau informasi, output merupakan produk perencanaan atau rencana, sedangkan proses atau analisis merupakan keterkaitan data atau informasi. Nah, untuk menghasilkan produk rencana, jadi pengertian dari perencanaan secara umum itu suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan, dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Nah, itu adalah pengertian rencana. Nah, di dalam artikel saya juga ada beberapa pengertian-pengertian yang memang harus kita bahas. Jadi, secara garis besar yang sudah saya review itu untuk pengertian perencanaan segini, nanti teman-teman bisa baca secara terperincinya di artikel yang saya publish, dan di mana itu sudah saya jelaskan secara garis kecilnya atau lebih terperincinya di dalam artikel. Lanjut ke dalam tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam perencanaan. Nah, secara sederhana, tadi pengertian perencanaan adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Nah, hal ini akan membantu setiap pihak dalam memproyeksikan masa depan dan memutuskan cara terbaik dan menghadapi situasi yang akan terjadi di masa depan. Adapun langkah-langkah agar perencanaan tersebut dalam berjalan maksimal, diantaranya ada 6 nih teman-teman. Namun untuk uraian dari 6 tahapan-tahapan atau 6 langkah-langkah ini sudah saya terperincikan kembali di dalam artikel, dan teman-teman bisa baca kembali di artikel yang telah saya publish nantinya.
Yang pertama ada menentukan tujuan, yang kedua ada menentukan tempat, lalu ada juga menyediakan alternatif, membuat rencana turunan, membangun kerjasama, dan menilai rencana. Nah, teman-teman bisa baca ya untuk deskripsinya ataupun pembahasan secara menyeluruhnya di artikelnya. Oke, kita lanjut ke dalam ciri-ciri dari perencanaan. Yang pertama ada simple, di mana sederhana dan juga mudah dimengerti. Lalu ada juga fleksibel, di mana rencana yang baik haruslah dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada dan dapat diubah secara terus-menerus. Lalu ada juga stabil, yaitu tidak perlu stabil yang tidak perlu selalu mengalami perombakan dan perubahan. Lalu ada juga faktual, di mana dibuat berdasarkan fakta-fakta. Lalu ada juga rasional, dibuat atas dasar pemikiran yang sehat, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu ada continue, yakni dipersiapkan untuk tanda-tanda yang terus-menerus dan berkelanjutan. Lalu ada juga dinamis, lalu ada juga praktis dan pragmatis, artinya planning mampu dilakukan dan dicapai serta dapat mendukung program organisasi. Lalu ada juga akurat, lalu yang terakhir ada sistematik. Nah, ini adalah merupakan ciri-ciri perencanaan. Lalu ada juga ada juga 3 jenis-jenis perencanaan. Yang pertama berdasarkan tingkatan, yang kedua berdasarkan jangka waktu, dan juga berdasarkan ruang lingkup. Nah, teman-teman bisa baca secara lebih mendalamnya lagi, lebih terperincinya lagi pada artikel yang telah saya buat. Nah, teman-teman bisa langsung saja membuka artikelnya dan dibaca nih teman-teman, apa sih jenis-jenis perencanaan yang berdasarkan tingkatan itu, dan apa juga jenis-jenis perencanaan berdasarkan jangka waktu, dan apa aja sih berdasarkan ruang lingkup, seperti itu. Kita lanjut kepada pengertian pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran tersendiri, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya mengenai pembelajaran. Namun, apakah teman-teman sudah menguasai tentang pengertian dari pembelajaran? Nah, untuk pengertian pembelajaran dalam keseluruhan proses pendidikan di perguruan tinggi, pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utama. Nah, hal ini berarti bahwa keberhasilan suatu individu dalam pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada bagaimana pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Nah, untuk istilah pembelajaran pada dasarnya mencakup 2 konsep yang saling terkait, yaitu belajar dan mengajar. Nah, menurut teori belajar kognitif, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Credden berpendapat bahwasannya belajar pada dasarnya berarti mempraktikkan sesuatu, sedangkan belajar sesuatu berarti mengetahui sesuatu. Cronbach memberikan arti belajar, learning is shown by a change behavior as a result in experience. Harold Spears mengatakan batasan tentang belajar yaitu learning is to observe, to read, to imitate, to try something themselves, to listen, to follow direction. Sedangkan Gluck mengatakan bahwa learning is a change in performance as a result of practice. Nah, itu adalah sedikitnya mengenai pembelajaran. Teman-teman bisa kembali lagi membaca artikel yang telah saya buat untuk lebih paham dan lebih terperincinya. Untuk pengertian matematika nih, teman-teman kan sudah berada di lingkup pendidikan matematika, tapi teman-teman apakah sudah paham apa itu matematika? Jika belum, kita bahas secara garis besar dari artikel yang telah saya buat. Pertama, matematika itu berasal dari bahasa Yunani ya teman-teman, yang mengartikan pengetahuan, pemikiran, dan pembelajaran. Atau sebelumnya disebut dengan ilmu hisab, atau adalah ilmu yang mempelajari kebesaran, struktur, ruang, dan perubahan. Nah, para matematikawan merangkai dan menggunakan berbagai pola, kemudian menggunakan untuk merumuskan konjektur baru, dan membangun keberadaan melalui metode deduksi. Nah, secara etimologis, perkataan matematika berarti ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan bernalar.
dan lebih menekankan pada aktivitas penalaran rasio. Nah, matematika terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Jadi, merujuk pada beberapa pendapat pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika yang membangun melalui pendalaran deduktif dan dijabarkan dengan simbol atau bahasa simbol yang terdefinisikan secara sistematik antara satu konsep dengan konsep yang lain saling berkaitan dan pembuktian matematika dibangun dengan penalaran deduktif. Nah, kita bahas mengenai keterkaitan antara hakikat pembelajaran matematika ya teman-teman. Tadi kan sudah dibahas mengenai pengertian satu persatunya dari pembelajaran, rencana, matematika, itu apa aja. Namun di sini kita akan membahas seluruhnya dari hakikat pembelajaran matematika. Yang pertama, pembelajaran matematika adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang melibatkan pengembangan pola berpikir dan mengolah logika pada suatu lingkungan belajar yang secara diciptakan oleh guru dan berbagai metode agar program belajar matematika tumbuh berkembang secara optimal dan siswa dapat melakukan atau melaksanakan kegiatan belajar secara efektif dan efisien. Nah, adapun pembelajaran matematika adalah pemberian pengalaman belajar kepada siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga siswa memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang telah dipelajari. Nah, pembelajaran matematika merupakan suatu proses yang tidak hanya mendapatkan informasi dari guru, tetapi banyak kegiatan maupun tindakan yang dilakukan, terutama bila diinginkan hasil belajar yang lebih baik pada diri peserta didik. Nah, belajar pada intinya tertumpu pada kegiatan yang memberi kemungkinan kepada peserta didik agar lebih terproses belajar yang efektif dan dapat mencapai hasil yang sesuai tujuan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwasannya pembelajaran matematika adalah kegiatan belajar dan mengajar yang mempelajari ilmu matematika dengan tujuan membangun pengetahuan sistematis agar bermanfaat dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu adalah keterkaitan antara hakikat dari perencanaan pembelajaran matematika. Untuk teman-teman semua, agar lebih paham lagi, bisa dibuka artikel yang telah saya buat. Di sana lebih terperinci lagi, saya telah membahas mengenai indikator, langkah-langkah, fase-fase, karakteristik, ciri-ciri, tahapan, dimensi, jenis-jenis, dan kriteria dari hakikat perencanaan pembelajaran. Nah, mungkin dari beberapa artikel yang telah saya buat, pasti akan ada beberapa kekurangannya, dan di mana itu adalah suatu proses di mana saya sedang berjuang dan sedang belajar bersama teman-teman semua. Saya rasa itu adalah hal yang lumrah untuk kita sama-sama belajar. Buat teman-teman semua, jangan sampai kurang dalam semangat belajar. Kita sama-sama belajar untuk memperbaiki diri dan mengetahui hal-hal yang mungkin kita belum ketahui, dan mungkin sedikit review dari artikel yang telah saya buat adalah seperti ini. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan lagi dalam pembuatan video kali ini. Mungkin saya rasa cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Boleh dibaca artikel yang telah saya buat. Dadah, sampai bertemu di lain waktu.